Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-21. Ya. Hadis yang ke-21. An Abi Amri, ya ini hadisnya tentang istiqomah. Ya. An Abi Amri kila Abi Amrah. Jadi ada yang mengatakan namanya Abu Amrin, ada yang mengatakan namanya Abu Amrah. Ya. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah. Saya mengatakan, saya bertanya, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam suatu ucapan yang dengan itu saya tidak bertanya lagi selain kepadamu. Artinya ucapan yang engkau berikan kepada saya itu sudah cukup menjadikan saya bertakwa, saya amalkan dan bisa mengantarkan saya kepada surga. Saya tidak tanya lagi kepada orang lain. Qala, lalu Rasulullah bersabda, qul, katakan, amantu billahi tsumma istaqim. Saya beriman kepada Allah lalu istiqomah. Lalu istiqomah. Ya, istiqomah yang dimaksud di sini adalah istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat lagi siapa itu Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. As-Saqafi ada laqab beliau yang disandarkan kepada Saqif. Dikatakan As-Saqafi sama dengan saya misalnya. Kalau kita misalnya ke Timur Tengah, itu teman-teman selalu disandarkan kepada wilayahnya. Jadi saya sandarkan Tumi, Muhammad Yasin Al-Makassari, Muhammad Yasin As-Silayari. Nah, ini namanya laqab, ya, atau yang disandarkan kepada nama daerah, nama wilayah kita. Nah, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini adalah laqab kepada qabilati Saqif di Taif. Ada namanya Kabupaten Saqif, ya, wilayah Saqif di Madinah. Beliau terkenal dengan semangatnya dalam menuntut ilmu dan mempelajari agama Islam. Ya. Dan beliau juga dikenal dengan ketakwaannya, ketaatannya dan keuletannya dalam menuntut ilmu. Di antaranya seperti hadis ini, di mana beliau ada, itu beliau jarang tidak bertanya kepada Rasulullah. Ya, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini, di mana dia ada bersama Nabi, itu jarang tidak bertanya kepada Rasulullah. Semangatnya menuntut ilmu kepada Rasulullah itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Ya, seperti dalam hadis ini, beliau bertanya tentang, ya, suatu ucapan yang baik dalam Islam, yang dimana ucapan itu tidak lagi ditanyakan selain kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah taala mengatakan, kalimatun kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Sabda Rasulullah yang mengatakan, katakanlah kalimat pertanyaan dari Sufyan bin Abdullah ini yang mengatakan, katakan wahai Rasulullah dalam Islam suatu ucapan yang saya tidak tanya lagi selain kepadamu. Artinya adalah allimni qawlan jami'an lima'anil Islam wadihan fi nafsihi bihaitsu la yahtaju ila tafsirin ghairak a'malu alaihi wa attaqi bihi. Arti daripada pertanyaan itu adalah, qul, itu kan perintah kepada Nabi, ya, katakan wahai Muhammad. Maka makna qul di sini artinya adalah wahai Muhammad, Rasulullah ajarkan kepada saya. Maka perintah kepada Rasulullah ajarkan kepada saya itu enggak ada masalah, ya, meminta pengajaran.
kepada Rasulullah. Tidak memerintah, tetapi meminta. Ya, itu beda Bapak Ibu sekalian, memerintah dengan meminta. Ya. Maka ini adalah permintaan. Alimni qaulan, ajarkan kepada saya suatu ucapan, perkataan jami'an li ma'anil Islam, yaitu yang meliputi seluruh makna-makna pengajaran Islam. Ya. Satu ucapan tetapi meliputi seluruh pengajaran Islam. Pengajaran Islam. Makanya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan kalamun jami'un mani'un. Ya. Perkataan yang menyeluruh, padat dan luas maknanya, tetapi singkat. Hadis-hadis Nabi itu singkat, ya, tetapi maknanya sangat luas. Ya, jadi ajarkan kepada saya suatu ucapan yang menyeluruh tentang pengajaran Islam, yang setelah itu saya tidak bertanya lagi kepada orang lain. Maka dikatakanlah qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Nah, kita sebutkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim. Beliau menjelaskan bahwa hadis ini mencakup seluruh pengajaran Islam, di mana Rasulullah SAW mengatakan amantu billah, katakanlah saya beriman kepada Allah. Ini yatadammanu jami'al mu'taqadat al-asasiyah fil Islam. Ya, mencakup seluruh keyakinan pokok di dalam Islam. Saya beriman kepada Allah, itu artinya bukan hanya Allah, tetapi beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya. Karena ketika seseorang itu mengatakan saya beriman kepada Allah, maka artinya dia beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat, takdirnya, takdir baik maupun buruk. Ketika ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada hari kiamat, maka pada hari hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah. Karena yang mengatakan adanya hari kiamat siapa? Allah. Yang mengatakan dan yang mengutus nabi-nabi tersebut siapa? Adalah Allah. Maka ketika tidak beriman dengan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, maka itu pada hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika Rasulullah mengatakan, katakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, itu mencakup seluruh rukun iman. Ya. Kemudian istaqim artinya istiqomalah, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, kata Imam An-Nawawi, yushiru ilal istimrar fil a'malis salihah wajtinabil muharramat. Istaqim artinya adalah yaitu terus menerus beramal soleh dan meninggalkan yang haram. Jadi istiqomah itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya di awal, tetapi terus menerus. Ya, saya pernah menyampaikan sebuah hadis. Ya, menyampaikan sebuah hadis bahwa orang yang pertama melakukan suatu kebaikan, ya, itu kemudian diikuti oleh orang-orang yang melihatnya setelah itu, dia mendapatkan pahala yang serupa setelah diamalkan oleh orang-orang setelahnya. Karena dia yang memulai kemudian diikuti. Memulai bukan maksudnya seperti penjelasan sebelumnya, yaitu tidak ada tuntunan sebelumnya, enggak. Contoh misalnya di masjid ini, ya, di masjid ini siapa yang memulai? Misalnya saya lihat ada Jumat berkah misalnya. Mungkin ada orang yang punya usulan di waktu itu. Maka orang itu sampai selama Jumat Barakah itu dilakukan dan ini adalah perbuatan yang baik, itu beliau mendapatkan pahalanya sampai hari ini. Ya. Karena dia yang memulai usulan itu.
Misalnya ada usulan yang baik lagi setelah ini, kemudian itu diikuti, dilakukan oleh orang banyak, maka dia mendapatkan pahala yang serupa dengan pahalanya orang-orang yang mengikuti setelahnya. Nah, yang dikatakan istiqomah ini adalah orang yang melakukan perbuatan yang baik itu kemudian dia terus lakukan. Makanya orang yang dikatakan dermawan, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya memberi di awal kemudian berhenti memberi. Misalnya ada orang kaya ketemu dengan orang miskin, dia kasih 1 juta, atau dia belikan beras, dia belikan minyak, dia belikan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang miskin tersebut. Tetapi dia hanya lakukan 1 tahun, 1 kali itu saja, atau bahkan seumur hidupnya hanya 1 kali dia lakukan. Apakah dikatakan sebagai orang dermawan? Belum. Orang dermawan itu kalau dia menjadikan sifat perbuatan tersebut, suka memberi itu menjadi kebiasaannya, Ini yang disebut dengan istiqomah. Ini yang disebut dengan istiqomah. Ya. Makanya tidak ada lagi pertanyaan setelah ini. Ketika orang ini bertanya, ya Rasulullah, berikan kepadaku suatu pengajaran atau suatu ucapan yang apabila saya kerjakan, ya, itu saya tidak bertanya lagi kepada orang lain. Ini sangat menyeluruh. Katakan saya beriman kepada Allah, Anda meyakini 6 rukun iman, kemudian istiqomah di atas rukun iman itu. Istiqomah di atas rukun iman itu. Kalau kita beriman kepada Allah, maka apa konsekuensinya? Kita melaksanakan perintah Allah, kita harus menjauhi larangan Allah. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah, apa konsekuensinya? Kita harus jalankan Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Apa konsekuensinya kita beriman kepada Rasul-Rasulnya? Selain daripada kita percaya, kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabiullah SAW dan seterusnya. Maka Qul amantu billahi tsumma istaqim itu sangat menyeluruh seluruh ajaran Islam. Seluruh ajaran Islam. Ada satu ayat di dalam surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Ini seiring dengan hadis Rasulullah. Qul amantu billah. Setelah dia mengatakan saya beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas jalannya Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun nanti pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada orang yang istiqomah ini nanti ketika dia meninggal. Ya. Jadi orang yang beriman kemudian istiqomah, Bapak Ibu sekalian, itu nanti ketika dia meninggal, malaikat akan turun memberikan kabar gembira kepadanya. Memberikan kabar gembira. Makanya kematian itu bukan hal yang buruk bagi orang yang beriman. Bahkan dia itu adalah merupakan babus sa'adah, pintu kebahagiaan bagi orang yang beriman. Babus sa'adah. Ya. Kenapa? Orang yang beriman kemudian istiqomah nanti akan turun ketika dia meninggal dunia, malaikat akan turun kepadanya dan memberikan kabar gembira. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Dalam jangan takut dan jangan bersedih. Ya. Kata malaikat jangan takut dan jangan bersedih. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar itu disebutkan, jangan takut dari masa depanmu. Jadi jangan takut di depan kamu akan masuk surga. Wala tahzanu, jangan bersedih dari segala yang Anda tinggalkan. Jangan takut di depan dan jangan takut yang ditinggalkan. Maka orang yang beriman itu nggak ada kekhawatiran, karena di depannya adalah surga,
kemudian yang di belakangnya orang yang beriman ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, ya, menjaganya. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ya, yang dijanjikan kepada orang yang istiqomah tersebut. Ibnu Rajab Al-Hambali, kita selesaikan hadisnya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, ya, bahwa istiqomah adalah as-sabatu 'ala tariqil mustaqim, yaitu teguh di atas jalan yang lurus. Ya. Kata istiqomah itu berasal dari kata apa? Al-mustaqim. Al-mustaqim. Dan itu yang kita baca, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah setiap kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Maka mustaqim adalah agama Islam. Maka istiqomah artinya adalah teguh di atas agama Islam, di atas syariat Islam. Wa huwa dinul haq. Yaitu mustaqim itu adalah agama yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak yang perkataan para ulama kita, ya, yang tidak sempat mungkin saya sebutkan. Tapi untuk beberapa menit, mungkin 1-2 menit saya akan selesaikan, karena perkataan ulama kita itu memberikan kepada kita semangat dan memotivasi kita. Al-Qadi Iyad dalam kitab Ikmalul Muallim yu'akkidu anal hadis yu'allimul muslim daruratul iman wal amal bis sabat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumastaqim," itu memberikan kepada kita penjelasan pentingnya menjaga keimanan dan beramal dengan istiqomah. Jadi tidak cukup Bapak Ibu sekalian kita mengatakan saya beriman, tetapi harus istiqomah. Istiqomah ini mencakup iman dengan istiqomah, itu masuk dalamnya iman dan Islam. Ya, karena iman ini adalah amalan batin, sedangkan istiqomah adalah amalan lahiriah. Dan pernah kita jelaskan perbedaan antara iman dan Islam ketika disebutkan dalam satu hadis maupun dalam satu ayat, bahwa iman itu adalah amalan batin dan Islam itu adalah amalan lahiriah. Maka ketika ditanya Rasulullah, berikan saya ucapan yang saya tidak tanya lagi kepada orang lain, maka apa jawabannya? Pendeknya, ringkasnya seperti ini. Ya, lakukan rukun iman dan lakukan rukun Islam. Kan itu saja Bapak Ibu sekalian. Laksanakan rukun iman dan laksanakan rukun Islam. Hadisnya adalah qul amantu billahi tsumma istaqim. Ya, beriman kepada Allah dan juga berislam, istiqomah. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa istiqomah itu adalah al-maudi'ul wasat bainal ifrat wa tafriq. Istiqomah itu adalah bagian tengah antara ifrat wa tafriq, antara lemah dan ekstrim. Jadi tidak lemah, tidak juga keras, bagian tengah, ya. Mu'tadil, ya. Wasatiyah, pertengahan. Kemudian terakhir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam banyak kitabnya, yadhkuru annal iman yajibu an yatba'ahu amalun mustamir. Beliau mengatakan bahwa seseorang ketika mengucapkan saya beriman, maka dia harus membuktikan keimanannya itu dengan apa? Dengan amalan lahiriah. Kemudian keimanan itu bukan hanya diucapkan, tetapi juga harus diamalkan. Makanya iman itu apa artinya Bapak Ibu sekalian? Al-i'tiqadu bil qalbi wal amalu bil jawar wal qawlu bil lisan. Al-i'tiqadu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawari. Jadi iman itu bukan hanya pengakuan dalam hati. Karena tidak dikatakan seseorang itu beriman kalau dia tidak melaksanakan rukun Islam. Mana ada orang dikatakan beriman kalau dia tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian al-amal mustamir, tidak hanya dilakukan satu kali kemudian ditinggalkan.
Ada orang yang sholat hari ini kemudian besok tidak sholat. Bukan itu yang namanya istiqomah. Istiqomah itu adalah berkelanjutan terus menerus. Ya, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak sekalian, kita sudah mendengarkan faidah-faidah dari dua kali. Yang pertama adalah pentingnya rasa malu, dan saya juga seringkali menyinggung masalah malu ini ketika mengajarkan tahsin. Kadang kita mungkin sudah berumur, sudah 30, 40, 50 tahun, sehingga kita malu untuk belajar membaca Al-Quran, padahal sebenarnya kita belum bisa membaca Al-Quran. Kita malu terhadap manusia, tapi ternyata kita tidak malu bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak bisa baca Quran. Maka ini adalah malu yang harusnya dihindari. Untuk apa malu kepada manusia jika hal itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, maka dikerjakan saja, karena sejatinya kita mengharapkan kepada Allah bukan kepada manusia. Kemudian hadis yang kedua adalah istiqomah, dan ini adalah hal yang sangat berat sebenarnya. Dan bahkan terkadang kita di tengah keramaian mendeklarasikan bahwa syaitan adalah musuh-musuh kita, namun ketika kita bersendiri ternyata kita adalah teman dari syaitan. Ya, untuk mempersingkat waktu saya buka satu pertanyaan saya, mungkin jika ada dari tema yang mau bertanya, silakan. Silakan Pak. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan saja mengenai masalah ini. Ini sangat bagus ketika ini menjadi sebuah kemauan. Tetapi alangkah sempurnanya kalau ini bisa menjadi sebuah perintah. Artinya kalau sebatas kemauan, mungkin ya pada kita yang belajar ini ya sudah sangat tetap. Tetapi kalau kita lakukan dengan perintah, mungkin ini juga kalau misalnya ada hal yang seperti misalnya kalau kata kita bisa kerjasama dengan pemerintah. Dan kenapa pemerintah itu yang bisa menghilangkan, artinya bisa melarang. Karena dia yang punya polisi, dia punya pengadilan, dia punya tentara. Maksud saya contohnya seperti ini. Kalau misalnya di tengah-tengah kita ini kan ada kos-kosan. Kos-kosan ini misalnya kalau ada maksiat di situ, terjadi, mungkin kalau ada dari pemerintah yang bisa berubah, karena kalau malu di tengah-tengah orang itu, ya mungkin lebih bagus daya tangkalnya. Kalau di tengah-tengah orang terjadi sesuatu yang maksiat di sana. Contohnya misalnya ada di tengah-tengah kita ini ada kos-kosan itu, ada mungkin yang terjadi mudah-mudahan misalnya kantor mahasiswa, itu kalau misalnya pada orang banyak pasti itu akan merasa menulis, akan sakit. Makanya yang bisa melakukan ini adalah pemerintah. Misalnya Pak RT-nya turun, kemudian misalnya ada kerjanya. Ya saya tanyakan, apakah kira-kira tidak ada upaya untuk bagaimana menselaraskan antara pembinaan seperti ini dari kita ini proses dengan ada mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Saya rasa seperti itu. Jadi ini saran ya, masukan sebenarnya. Ya.
Memang kalau dalam syariat Islam itu hukuman apapun itu diumumkan, ya, diperlihatkan di depan orang banyak. Makanya kalau ada yang mau dirajam, itu bukan hanya pemerintah dengan orang yang dirajam, tetapi memang di lapangan dikumpulkan oleh orang-orang dan diperlihatkan. Ya, begitu juga dengan hukuman-hukuman potong tangan, kemudian hukuman kisos, itu memang diperlihatkan Bapak Ibu sekalian, ya, diperlihatkan. Nah, namun apakah ini adalah masukan yang bagus sebenarnya? Tapi apakah maslahatnya insya Allah akan lebih baik, lebih besar? Nah, kalau memang banyak maslahatnya, tidak masalah untuk dilakukan. Namun seperti yang dikatakan tadi, yang harus turun itu adalah pemerintah. Kemudian yang mengumumkan juga pemerintah, ya. Dan pemerintah ini bukan hanya RT, RW, tetapi ini sudah sampai tingkat desa, kecamatan, mereka tahu, ya. Dan aturan bagusnya di aturan itu dibuat dari atas, ya. Atau minimal kalaupun tidak kelurahan misalnya, sekecamatan, tetapi masukan misalnya yang seperti ini dari pemerintah bawah disepakati oleh pemerintah atas, saya rasa nggak ada masalah, ya. Dan hal-hal yang baru seperti ini bagusnya juga disosialisasikan sebelum dilaksanakan, ya, supaya orang tidak kaget. Karena apa-apa kita itu kaget kalau melihat hal yang baru, ya. Dan itu bisa kerjasama dengan ustadz-ustadz, ya, alim ulama, karena ini ada hubungannya dengan syariat, ya, dengan agama. Ini saran yang bagus Bapak Ibu sekalian, dan jarang dilakukan, ya, jarang dilakukan khususnya di negara kita misalnya. Dan kalau ini ada yang melakukannya, itu kerja keras karena hal yang baru. Tapi bagus, saya sebenarnya sepakat, memang harusnya seperti itu karena efek jerahnya itu lebih besar. Efek jerahnya lebih besar. Dan saya rasa tidak sedikit pemerintah itu sebenarnya banyak yang sepakat. Tetapi terkadang ketika mau membuat kebijakan, karena mereka di bawah, itu belum tentu kebijakan itu disepakati oleh pemerintah yang di atasnya. Wallahu a'lam, ya. Syukran Pak, makasih, ya. Ya, kalau kos-kosan Pak, mungkin yang paling utama yang punya kos Pak, ya. Paling tidak harusnya yang punya kos mengerti bahwa Iya, bukan hanya uang bulanannya yang diinginkan, Iya. tapi keberkahan dari betul. uang bulanannya itu yang Iya. patut lebih diperhatikan. Saya kira sekian Bapak Ibu sekalian, semoga hari itu Iya. Sholat apa? Sholat taubat. Ya, sebenarnya sholat yang dengan istilah sholat taubat itu adalah sholat yang dilakukan 2 rakaat di saat dia ingin bertobat. Ya, gerakannya sama dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, yaitu 2 rakaat. Kemudian dia beristighfar setelah sholat dan menyampaikan pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah ini sebenarnya kata salat taubat sendiri secara definisi itu sendiri tidak ada, cuma sering salat taubat ini sudah diartikan kepada salat 2 rakaat ketika orang yang ingin bertobat. Karena orang kalau mau bertobat Bapak Ibu sekalian, sebaiknya sholat 2 rakaat dan setelah itu dia memohon kepada Allah. Nah, inilah yang disebut oleh sholat taubat. Nah, yang ditanyakan tadi apanya? Bisa menghapus dosa? Iya, karena justru bukan hanya sholatnya, setiap sholat itu menghapus dosa keburukan, dosa-dosa kecil sebelumnya. Adapun taubatnya ini justru lebih besar lagi, yaitu bisa menghapus dosa kekufuran sebelumnya, dosa kesyirikan yang pernah dilakukan. Jadi syirik Bapak Ibu sekalian itu menghapus seluruh amal kebaikannya, namun taubat itu bisa menghapus seluruh dosa kesyirikan yang pernah dilakukan. Ya.
Jadi justru tobatnya itu yang menghapus dosa. Tapi setiap sholat apapun itu menghapus dosa-dosa kecil. Jadi sholatnya itu menghapus dosa kecil, kemudian tobatnya itu menghapus dosa besar. Nah, syukran. Ya, saya kira cukup. Mohon maaf atas keterlambatan sholat isyanya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.